Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, selamat datang hadirin. Di sini perkenalkan saya Muhammad Fikri Abdillah sebagai pemateri pada kesempatan kali ini. Baik, topik yang akan saya bawakan yaitu mengenai kreativitas dan inovasi. Sebelum beranjak lebih jauh, alangkah baiknya kita membahas yang terlebih dahulu, yang awal atau yang sebagai fondasi atau pokok dari bahasan untuk selanjutnya. Yang pertama yaitu apa pengertian dari kreativitas dan inovasi. Kita ambil ke kreativitas terlebih dahulu. Apa sih pengertian kreativitas itu? Sebenarnya pengertian kreativitas itu sangat luas dan sangat beragam, tapi ada satu pengertian yang menurut saya itu sangat cocok bagi kreativitas ini sendiri di dalam implementasi di kehidupan. Pengertiannya yaitu sebuah kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu atau ide-ide yang baru. Baik itu ide-ide yang benar-benar baru yang belum pernah ada sebelumnya, maupun ide-ide yang diperoleh dari menghubungkan ide-ide yang telah ada menjadi sesuatu yang baru. Jadi seperti itu pengertian kreativitas. Sedangkan pengertian inovasi sendiri yaitu sebuah contoh atau implementasi dari kreativitas, daya cipta, dan inisiatif seseorang untuk menciptakan sesuatu atau paling tidak mewujudkan sesuatu yang biasanya bersifat lebih baik dari yang sebelumnya. Di sini bisa dipahami. Baik, agar lebih jelas kita masuk ke bahasan yang kedua. Apa sih perbedaan kreativitas dan inovasi itu sendiri? Baik, yang pertama, kreativitas. Kreativitas ini lebih cenderung membahas tentang pengertiannya yaitu lebih ke imajinasi seseorang untuk menciptakan ide yang baru atau ide-ide segar atau gagasan-gagasan yang segar. Nah, penilaian terhadap kreativitas ini dapat dinilai namun secara subjektif karena kita bicara tentang imajinasi seseorang atau daya pikir seseorang. Kemudian berbeda dengan inovasi yang dapat dinilai seseorang berdasarkan objektif. Karena kenapa? Inovasi ini berkaitan dengan implementasi atau contoh dari kreativitas ini sendiri sehingga mewujudkan suatu benda atau barang yang dapat diserahkan ke pasar atau ke publik secara umum. Baik. Agar lebih paham lagi dan lebih jelas lagi, saya akan membahas topik selanjutnya yaitu contoh dari kreativitas dan inovasi. Saya akan beri dua contoh. Contoh pertama yaitu contoh kreativitas. Jadi begini, contoh kreativitas itu misalkan ada penemuan bahwa uap air dari air yang mendidih dapat menggerakkan roda maupun tuas. Nah, itu contoh kreativitas. Sedangkan contoh inovasinya sendiri yaitu dari pemikiran atau penemuan tentang uap air yang dapat menggerakkan roda ataupun tuas tersebut dapat menghasilkan sebuah misalkan transportasi kereta uap maupun mesin bertenaga uap. Jadi seperti itu. Nah, saya kasih contoh lagi yang kedua tentang kreativitas dan inovasi. Ini contoh kreativitas. Ada penemuan, misalkan kita dapat mengirim data melalui gelombang elektromagnetik. Contohnya itu contoh dari kreativitas. Sedangkan contoh dari inovasi sendiri yaitu berdasarkan
penemuan tersebut bahwa kita dapat memberikan atau berbagi data melalui gelombang elektromagnetik ini, kita dapat berkomunikasi dengan orang lain atau bertukar data melewati gelombang elektromagnetik dengan perantara telepon seluler. Jadi seperti itu. Itu contoh dari inovasi. Nah, poin selanjutnya yaitu apa kiat-kiat yang dapat menumbuhkan atau memunculkan sifat kreativitas dan inovasi ini sendiri. Baik, saya akan memberikan beberapa langkah-langkah atau kiat-kiat yang dapat Anda lakukan supaya memunculkan atau menumbuhkan kreativitas dan inovasi ini. Yang pertama yaitu kita harus lebih berpikir atau menganalisa sesuatu ataupun benda-benda di sekitar kita. Kenapa kita harus memiliki sikap menganalisa ini? Karena dengan menganalisa kita tahu seluk-beluk ataupun sumber-sumber dari suatu benda ataupun sesuatu misalkan masalah, sehingga kita dapat mengevaluasi. Yang kedua yaitu memunculkan sikap mengapa. Nah, ini berkaitan dengan poin yang pertama tadi, yaitu menganalisa. Dalam menganalisa kita harus memunculkan pertanyaan mengapa ini, supaya kita dapat menarik kesimpulan atau akar-akar permasalahan, sehingga kita dapat belajar, oh ini dari mana, oh ini kenapa kok bisa begini dan seterusnya, sehingga kita dapat tahu apa langkah yang dapat kita ambil setelah itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita harus sering bertukar pikiran kepada terhadap orang lain ataupun teman-teman di sekitar kita contohnya, agar kita dapat mendapatkan perspektif yang berbeda dari orang lain, sehingga tidak hanya perspektif dari kita sendiri. Selanjutnya yaitu kita dapat mengembangkan hobi yang kita miliki, sehingga kita dapat mengasah diri kita sendiri. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir yaitu kita harus bisa melihat sesuatu atau suatu permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Itu juga dapat kita peroleh dari sharing ataupun berdiskusi dengan orang lain tersebut. Jadi begitu. Nah, kira-kira apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Gimana? Ada. Oh ya, baik. Apa pertanyaannya? Silahkan. Apa pentingnya kreativitas dan inovasi bagi setiap orang? Oke, pertanyaannya tadi saya ulangi ya. Apa pentingnya kreativitas dan inovasi bagi setiap orang? Benar begitu? Ya. Oh ya. Kreativitas dan inovasi ini sangat penting. Mengapa? Misalkan saja kita ambil contoh di dunia kerja. Kenapa kreativitas sangat penting dan inovasi ini sangat penting bagi dunia kerja? Misalkan kita sebagai pegawai dan kita dituntut memiliki target oleh perusahaan. Nah, memang baik kita bekerja sesuai langkah ataupun alur dari perusahaan, itu baik sehingga dapat tercapai target-target yang diinginkan. Namun dalam bekerja kita harus memiliki kreativitas dan inovasi, sehingga misalkan saja ada sebuah permasalahan. Nah, kita dapat dengan cepat mengatasi dan mengevaluasi permasalahan itu, karena dalam kreativitas dan inovasi itu sendiri kita dapat melihat dari menumbuhkan kreativitas dan inovasi sendiri itu kita bisa menganalisis suatu keadaan, sesuatu masalah, sehingga kita dapat mengatasinya dengan lebih cepat. Nah, seperti itu. Dan itu selaras dengan meningkatkan kinerja kita dalam bekerja. Jadi seperti itu. Baik, sudah dipahami? Sudah dipahami? Sudah. Oke, terima kasih.